Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi keterampilan berbicara atau presentasi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian berbicara yang akan disampaikan oleh Diana Hanum Dwi Anggraini. Baik, saya akan menyampaikan materi pertama yaitu pengertian berbicara. Berbicara merupakan suatu komponen menyampaikan pesan dan amanat secara lisan. Seseorang lebih sering memilih berbicara untuk berkomunikasi karena komunikasi lebih efektif jika dilakukan dengan berbicara. Berbicara pada dasarnya tidak hanya sekedar mengeluarkan kata-kata dari mulut saja, tetapi kata-kata tersebut harus baik, benar, logis, dan sistematis. Melalui keterampilan berbicara, mereka dapat menyampaikan keinginan, informasi, pikiran, dan ide-ide serta membujuk, meyakinkan, bertanya, dan menghibur orang lain. Pengertian berbicara menurut para ahli yaitu yang pertama ada menurut Haryadi dan Zamzani, berbicara merupakan suatu penyampaian maksud atau ide, pikiran, isi hati seseorang pada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami orang lain. Yang kedua ada menurut Burhan Nurgiantoro, berbicara merupakan aktivitas berbahasa yang dilakukan kedua manusia dalam kehidupan berbahasa. Yang ketiga ada menurut Mulgrave, berbicara merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Yang keempat ada menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara secara langsung yang akan saya sampaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara secara langsung. Yang pertama, pelafalan. Kedua, intonasi. Ketiga, pilihan kata. Keempat, struktur kata dan kalimat. Kelima, sistematika pembicaraan. Yang keenam, isi pembicaraan. Yang ketujuh, cara memulai dan mengakhiri pembicaraan. Yang kedelapan, penampilan atau gerak-gerik serta penguasaan diri. Hakikat berbicara. Berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi, sebab di dalamnya terjadi pemindahan pesan dari suatu sumber ke tempat lain. Dalam proses komunikasi, terjadi pemindahan pesan dari komunikator atau pembicara kepada komunikan atau pendengar. Tahap selanjutnya, komunikan memberikan umpan balik kepada komunikator. Keterampilan berbicara pada hakikatnya adalah kemampuan memiliki dan menata gagasan secara logis dan sistematis, menuangkannya ke dalam kode kebahasaan sesuai dengan kaidah bahasa yang digunakan, serta konteks komunikasi yang sesuai, dan mengucapkannya dengan lancar dan jelas. Tujuan berbicara. Yang pertama, mendorong dan menstimulasi. Maksudnya yaitu pembicara berusaha memberikan semangat dan gairah hidup kepada pendengar. Yang kedua, meyakinkan. Maksudnya yaitu jika pada saat ceramah, pembicara berusaha untuk memengaruhi keyakinan, pendapat, atau sikap pendengar melalui argumentasi. Yang ketiga, menggerakkan. Maksudnya yaitu apabila pembicara menghendaki adanya tindakan atau perbuatan dari para pendengar, misalnya berupa seruan persetujuan maupun ketidaksetujuan, pengumpulan dana, penandatanganan suatu resolusi, dan mengadakan aksi sosial. Yang keempat, menginformasikan. Maksudnya, pembicara ingin memberi informasi tentang sesuatu agar para pendengar dapat mengerti dan memahaminya. Yang kelima, menghibur. Maksudnya, pembicara mempunyai maksud menggembirakan atau menyenangkan para pendengarnya. Jenis-jenis berbicara. Berdasarkan penyampaian, satu, berbicara mendadak terjadi karena seseorang tanpa
Direncanakan sebelumnya harus berbicara di depan umum. Hal ini dapat terjadi karena tuntunan situasi. 2. Berbicara berdasarkan catatan kecil. 3. Berbicara berdasarkan hafalan. 4. Berbicara berdasarkan naskah. Berbicara berlandaskan naskah dilaksanakan dalam situasi yang bersifat resmi dan menyangkut kepentingan umum. Berdasarkan jumlah penyimak. 1. Berbicara antar pribadi atau berbicara empat mata terjadi apabila dua pihak membicarakan, mempercakapkan, merundingkan atau mendiskusikan sesuatu. 2. Berbicara dalam kelompok kecil terjadi apabila seseorang berbicara menghadapi sekelompok kecil pendengar. Misalnya 3-5 orang. Berbicara dalam sekelompok kecil sering dilakukan dalam praktik proses belajar mengajar, penataran atau latihan belajar bahasa. 3. Berbicara dalam kelompok besar terjadi apabila seseorang pembicara menghadapi pendengar berjumlah besar atau massa. Para pendengar dalam berbicara jenis ketiga ini dapat homogen dan mungkin pula heterogen. Faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara. Yang pertama, faktor bertukar gagasan. Gagasan adalah pesan dalam dunia batin seseorang yang hendak disampaikan kepada orang lain. Gagasan itu dapat berupa pengetahuan, pendirian, keinginan, perasaan, emosi, dan lain sebagainya. Kemudian, kecemasan berbicara. Kecemasan berbicara mempunyai makna yaitu keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan seseorang yang telah dipengaruhi oleh rasa cemas karena khawatir, takut, dan gelisah.